channel itu saya sampaikan seperti itu, bahwa kau MUI kalau kau tidak sanggup meluruskan apa yang disampaikan oleh Sunnah Nabi itu, saya yang luruskan. Tapi ada yang tidak bisa diluruskan karena memang benar. Contohnya apa, Pak? Oh ya, saya melihat yang saya ulas di situ adalah channelnya. Yang saya ingat pada waktu saya mengucapkan bokong itu, yang saya ingat adalah channelnya Nabi Sunnah Nabi. Oh, dari Sunnah Ya, Nabi. maksud saya begini, kan sudah ada sebelumnya itu video Sunnah Nabi yang saya bahas. Jadi saya ingin bahwa hal-hal yang seperti itu coba kamu majelis ulama luruskan saja. Ya. Apakah penjelasannya seperti itu? Karena pendapat ulama tentang satu ayat saja itu berbeda-beda sekali. Demikian pula tentang hadis misalnya. Ya, begitu. Bukan saya mengatakan begitu. Nah, Ya saya sekarang himbau, maksud apa saya Pak? majelis ulama, kalau ada majelis ulama mendengarkan seperti itu, tidak usah diblokir itu orang atau ditangkap itu orang. Karena kalau sebaliknya di Islam itu di WA saya itu ratusan ribuan orang-orang Islam, malah dia gambar itu alat vitalnya Tuhan Yesus. Itu kan lebih luar biasa lagi. Ya seperti saya pernah lihat Ya, itu. termasuk si Julius. Iya, si Julius itu. AMC. Iya. AMC. Dia gambar itu alat vitalnya. Jadi kalau saya mau ngomong alat vital, ya karena ada yang menggambar. Gambar. Siap. Malah lebih ngeyel lagi orang seperti itu. Dibanding misalnya melihat bokong, kan begitu. Jadi apple to apple. Saya ingin itu adil di dalam menyampaikan permasalahan ini. Begitu. Oke, Pak, saya mau tanya lagi nih. Tadi saya sudah tonton live Bapak itu ya. Bapak pernah mengingatkan, saya tahu itu. Nggak usah pala kalian utaati kitab Kristen ini, karena nanti kalau orang itu sampai memulai masuk ke dalam ranah pencarian kitab Islam ini juga banyak yang lucu-lucu misalnya gitu, banyak yang aneh-aneh, yang unik, yang kalau mereka mengungkapkan, itu menjadi kalian menangis, kira-kira begitu tadi. Termasuk di Pak Quran, Ibu termasuk tuduhan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu yang mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu dipalsukan. Jadi misalnya Taurat dipalsukan, Injil dipalsukan. Malah asbabun nusulnya itu lucu. Lucu itu. Kok bisa? Iya. Coba gimana asbabunnya, Pak? Karena katanya begini di asbabun nusulnya itu. Yang asli itu tertulis Nabi Muhammad itu tampan atau rambutnya begini. Ikal. Yang menarik perhatian saya itu kulitnya, warna kulitnya biru. Yang dirubah itu jadi Alkitab dirubah menjadi Nabi Muhammad itu warna kulitnya biru. Jadi baik itu warna kulit biru di yang sebagai koreksi dengan yang dikoreksi, kedua-duanya tidak ada di dalam Alkitab. Ya, tanda-tandanya Nabi menurut Al-Quran itu, kalau saya tidak salah itu di Quran surat 2 ayat 70. Di Al-Baqarah itu. Ya, jadi baik baik yang benar maupun pembenarannya yang dirubah, kedua-duanya tidak ada. Kedua-duanya tidak ada. Oh, jadi Tanda-tanda Pak Nabi. Ibnu Kalan, sebentar, Pak Ibnu Kalan mau mengatakan bahwa Al-Quran itu pernah dirubah dari warna biru menjadi warna putih. Iya, asbabun nusulnya. Alkitab yang dirubah. Karena menurut Al-Quran katanya di Alkitab itu ada tanda-tandanya Nabi Muhammad. Rambutnya begini-begini, warna kulitnya, pokoknya tampang baiklah.
dirubah menjadi kulitnya berwarna biru. Dulu Yang terus Pak, perubahan berwarna biru. ya, Itu asbabun nuzul. saya mau tanya dulu. Ya, saya dulu pernah mendengar orang Muslim berkata tentang keramahan Nabi Muhammad. Waktu itu dilempar giginya patah katanya. Ya, Pernah dengar nggak itu? ya pernah. Waktu di Taif. Nah, Di berarti Taif. orang kan bisa menggambarkan bahwa kalau dibuat gambar Nabi Muhammad, kalau tidak ompong berarti palsu. Yang asli Ya, harus itu juga ompong. saya Kira-kira gitu pikirkan itu. gimana? Jadi kalau Nabi Muhammad itu tertawa lucu. Ya, 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 ya. Ya. Lucu ya. Saya juga pernah Dan pikirkan memang itu. ada Kalau itu Nabi hadisnya kan? Muhammad giginya patah, bagaimana kalau dia tertawa, tersenyum? Kan kelihatan ompongnya. Iya, iya. Dulu belum ada tambal gigi ya. Belum ada, belum ada. Iya, iya, Nah itu iya. kenapa ulama tidak menjelaskan itu? Kenapa ulama tidak menjelaskan itu? Ya. Nah, berikutnya Pak. Bisa nggak Bapak kasih dikit lah. Fikih yang tadi itu huruf depannya apa? Huruf depannya Tidak fikih apa gitu? boleh, tidak boleh, tidak boleh. Karena Kok pelit sangat, kali sangat, dirimu Pak? ya karena sangat sensitif. Nggak apa-apa. Karena Kan ada begini, bukunya Pak. kalau, Buku itu udah diproduksi. kalau orang baca itu kayak membaca buku buku 18 tahun ke atas. Dia bisa bisa Korne, naik libidonya, naik libidonya. terangsang. Ya. Aduh, jadi penasaran aku. Kenapa saya mengatakan Bapak. begitu? Karena saya pernah baca. Itu menjadi masalah. Dan libido Bapak naik. Waktu masih tahun berapa itu? Hmm. Yang jelas tahun-tahun 80-an ya. Antara tahun 90, Cari nanti. 80. Berarti bisa kita googling fikih terbitan tahun 80-an ya Pak ya? Enggak bisa dapat kalau cara begitu, enggak. Oke lah. Nanti ketemu itu kalau memang ditulis fikih begini, itu baru bisa dapat. Itu kalau Nah, ada yang sekarang Pak Ibnu. menulisnya, karena masalahnya begini, waktu itu saya tidak membacanya di Google, enggak. Memang di buku. Jadi masih ada itu buku yang pernah saya baca, tidak ada di Google. Ada buku-buku klasik yang pernah saya baca, bahkan saya pernah beli, itu tidak ada di Google. Nah, termasuk Pak Ibnu. kitab. Ya. Termasuk kitab apa? Ya kitab anekdot kaum sufi. Belum ada saya lihat itu. Saya pernah cari anekdot kaum sufi, kemudian kaifa ara Allahu, bagaimana melihat Allah. Kemudian buku pembelaan tarekat Naqsabandiyah juga tidak ada. Belum ada. Masih ada beberapa buku yang pernah saya baca, maka saya beli. Belum ada yang memasukkannya, mencetaknya, menulisnya, menguploadnya di internet. YouTube. Belum. Di Google ya. Ya di Google. Pak, saya mau tanya ini Pak Ibnu. Kalau fikih ini ada nggak sohi dengan doifnya kira-kira? Atau ada nggak palsu dengan aslinya? Atau ada nggak apa namanya itu yang ini dengan bidat? Ada nggak kira-kira? Tidak begitu. Atau semua Itu kitab dibahas, fikih ini tidak begitu. Itu dibahas dari hadis. Oh. Kuat dalilnya. Jadi punya dalil. Dalilnya adalah hadis. Hanya saja perlu diperiksa apakah hadis itu dhaif, lemah atau bagaimana. Bersumber dari hadis. Misalnya Pak, saya nanti coba ketik di fikih kehidupan rumah tangga Nabi, kira-kira masuk nggak tuh nanti ya? Enggak dapat. Bohong ini Pak Ibnu, pasti dapat ini nanti. Ya coba saja. Tapi tidak begitu cara mencarinya. Itu pun kalau sudah ada yang menulisnya, yang memasukkannya ke internet. Dan saya khawatirkan belum ada yang menulisnya, karena agak langka juga buku-buku begitu, kan buku-buku klasik. Yang Bapak baca dulu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tadi ada beberapa buku yang pernah saya baca belum ada di internet.
Hmm. Ya. Yang Bapak baca dulu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Sudah Oke, nanti saya ulama-ulama cari yang Pak. berbahasa Indonesia yang menulisnya. Oh, berarti orang Indonesia ya, ulama Indonesia Pak. Iya, ulama Indonesia. Siap, oke lah. Pak Ibnu, itu saja yang mau saya tanyakan. Ada yang mau Pak Ibnu sampaikan sebagai penutup? Silakan Pak. Ya, hanya saya ingin menyampaikan tadi karena saya mendengar ada misalnya lapor-lapor polisi. Saya yang lebih dulu melaporkan ke polisi itu Majelis Ulama Indonesia ke terkait peristiwa Pak Ahok dulu itu, Al-Maidah 51. Ya. Hmm. Jadi kalau berani ya Oh, silahkan saja. apa laporan Ya saya laporan Bapak waktu itu? ya tentang fatwa menyatakan Pak Ahok bersalah. Hmm. Nah, itu kan proses cara kerjanya Majelis Ulama itu tidak benar. Seharusnya itu yang mau dipatwakan bersalah itu harus dihadirkan pada waktu itu dan harus ada pembelaan dari dia. Tidak boleh itu menyatakan orang bersalah tanpa menghadirkan orang itu untuk melakukan Hmm. pembelaan. Itu Hmm. zalim namanya, itu zalim. Perbuatan zalim. Hmm. Nah, sekarang MUI sudah memfatwakan bahwa sunnah Nabi itu channel berbahaya. Kira-kira setuju nggak Ya, Pak Ibnu? ya berbahaya kalau tidak apa ya Hmm. tertuju kepada orang Islam yang tidak banyak membaca literatur. Tetapi kalau orang Islam yang banyak membaca literatur, seperti saya tidak ada masalah. Tidak terlalu, sisa Hmm. mau diluruskan saja. Jadi bahkan saya tantang itu, kau dulu yang menjelaskan. Kalau kau tidak mampu jelaskan, meluruskan Hmm. itu baru Hmm. saya. Hmm. Mantap, Iya. mantap, mantap Pak Ibnu. Oke, ada Saya lagi yang mau suruh dulu, disampaikan kau Pak Ibnu kau silakan. pegawainya coba kau luruskan itu hadis Hmm. itu. Bagaimana itu Hmm. atau ayat Al-Quran itu. Kalau kau tidak mampu, saya yang luruskan. Benteng terakhir Pak Ibnu ya. Iya, kan waktu pertama saya buat video mengkritik, mengulas channel itu, Hmm. saya sampaikan seperti itu bahwa kau MUI, kalau kau tidak sanggup meluruskan apa yang disampaikan oleh Sunnah Nabi itu, saya yang luruskan. Tapi ada yang tidak Hmm. boleh, tidak bisa diluruskan karena memang benar. Contohnya apa Pak? Contohnya yang nggak bisa diluruskan. Ya, misalnya pembagian harta rampasan peran dan lain-lain. Ada beberapa yang Hmm. memang benar. Orang benar. Kalau orang benar ya harus dikatakan benar. Hmm. Benarnya di mana Pak? Benarnya di mana? Dan bahkan yang mencungkil mata itu kan kejam Oh. sekali kan. Ya, kan ada Hmm. videonya itu Sunnah Nabi itu. Dicungkil Hmm. matanya, Hmm. dipotong ini. Nah, coba kau Majelis Ulama jelaskan itu. Apakah itu benar atau salah Kalau tindakannya Nabi Muhammad itu? hmm. Hmm. Kalau menurut Karena Pak itu Ibnu benar didasarkan itu? pada Apa ya hadisnya itu benar yang jangan disampaikan dulu dibuka Sunan Nabi? rahasianya. Jangan dulu dibuka rahasianya. Tunggu MUI Saya Pak mau ya. tahu kemampuannya ulama Indonesia. Siap, mantap kali Pak Ibnu nih, Pak. Iya, saya mau Oke tahu. lah, oke lah. Siap. Ya, Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ibnu? ya enggak ada lagi. Karena Oke, malah siap. saya besok lagi saya tambah lagi itu seri ketiga. Siap. Oke Pak Ibnu, kalau gitu selamat Ya, malam ya. ya Pak. Ya, sama-sama, Oke, sama-sama. terima kasih. Saya izin sekarang, Sama-sama. besok saya reaksi lagi Pak, punya Bapak ya. Oke, oke, silakan diulas video saya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ibnu, selamat malam. Ya. Kalau andai kata kawan, orang muslim banyak seperti Pak Ibnu ini berkata jujur kan ya kan, tidak boleh kita apakan. Waduh, percayalah kalian kawan, asik kita hidup di Indonesia ini ya. Tadi Pak Ibnu bilang, jadi jawabnya apa Pak? Aku bilang yang mencungkil mata itu kan ya. Nanti jangan dibocorkan dulu. Biar MUI menjawab. Mana mau MUI menjawab Pak? Loh, aduh. Kalau sampai MUI berani menjawab atau membuat video untuk mengulas sunnah Nabi, aduh luar biasa aku bilang kuangcungi jempol.
dan kita nanti bisa menyaksikan pertarungan data dengan data. Sanggup nggak MUI menghadapi sunnah Nabi itu? Dan Pak Ibnu bilang kalau mereka nggak sanggup, saya sanggup katanya. Kan luar biasa kawan. Dia hanya menunggu Pak MUI lebih dahulu membuat apanya. Setelah Pak MUI membuat, baru dia Pak Ibnu bersedia sebagai benteng terakhir. Saya mau lihat dulu kecerdasan mereka. Wah luar biasa nih Pak Ibnu nih. Bicara kecerdasan pula sama Pak MUI. Ya jangan hanya cerdas buat fatwa ya. Katanya tanpa melalui pengadilan. Dalam artian hadirkan dulu syaratnya baru fatwakan.